Halo, perkenalkan nama saya Desi Kristiana Fahid, NIM 2003020084, kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas. Pengantar kritis untuk sosiologi. Sosiologi, wacana dan filsafat publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia atau sains, mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji, kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologis atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Hillard 2006 mempertahankan lensa yang digunakan aktor sosial untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan memahami hubungan sosial mereka dengan orang lain, disebut sebagai ideologi. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadapi dalam interaksi mereka sehari-hari. Sebagai ilmu sosiologi, mengembangkan teori yang menjelaskan dunia sosial. Tujuan dari sosiologi adalah untuk menawarkan objektif dan nilai netral akun dari dunia sosial melalui istilah dan konsep yang tidak seragam. Pengetahuan sosiologis bersifat objektif dan subjektif. Apa itu ideologi? Berger 1963 mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagian pelaku sosial yang pengalaman berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain. Meskipun kita semua memiliki sendiri ideologi dan cara dalam memandang dunia, dalam setiap masyarakat dan negara, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dari struktur serta periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaan sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama yang pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural, ideologi, sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, postindustrialisme, feminisme, gerakan Gay Rights, gerakan mahasiswa, gerakan hak-hak sipil, dan pasca kolonialisme. Sosiologi dan wacana mengkonseptualisasikan sosiologi dan sosiologis sebagai kumpulan wacana. Wacana-wacana ini dibentuk oleh serangkaian subwacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat manusia. Wacana-wacana ini dikontradiktif dan memandang masyarakat dan hubungan antar manusia melalui lensa yang saling bertentangan. Misalnya fungsionalisme, struktural, teori konflik, feminisme, dan interaksionisme simbolik. Dalam bahasa yang masuk akal, wacana mengacu pada tubuh bicara yang koheren dan rasional. Modal sekolah dan budaya. Dalam masyarakat modern, sekolah mereproduksi distribusi modal budaya di antara kelas-kelas sosial. Isi dan struktur sekolah didasarkan pada budaya yang sesuai dengan minat kelas dominan. Posisi kelompok dominan dalam masyarakat direproduksi melalui legitimasi praktik dan budaya mereka struktur di sekolah. Model budaya mengacu pada disposisi dan karakteristik yang menginformasikan sosialisasi individu dan telah diinternalisasi oleh mereka sebagai norma. Ini adalah seperangkat pengetahuan budaya yang perlu dimiliki
untuk mereproduksi posisi kelas seseorang dalam struktur kelas. Model budaya terdiri dari pengetahuan tentang pakaian yang pantas, tata krama, dan hubungan sosial. Ini mencakup keterampilan internasional informal, kebiasaan, sopan santun, gaya linguistik, kredensial pendidikan, selera, dan gaya hidup. Itu terbuat dari cara berbicara, bertindak, dan bersosialisasi, serta praktik bahasa, nilai, dan gaya perilaku. Ini mengambil banyak bentuk, termasuk 3 yang dominan. Keadaan yang diwujudkan yaitu disposisi pikiran dalam tubuh, keadaan yang objektifikan yaitu barang budaya seperti buku dan objek material lainnya, dan pendidikan kualifikasi. Nilai dan norma yang dominan dari kelas sosial, ras, etnis, elit, diperkuat dalam kurikulum sekolah dan pedagogi. Gagasan dan pengetahuan ini melegitimasi posisi dan status kelompok yang berkuasa. Pada saat yang sama, kepemilikan modal budaya sering dikonseptualisasikan dalam wacana individualisme dan meritokrasi. Dan dengan demikian, ini adalah alat untuk mendapatkan posisi ekonomi yang kuat di masyarakat dan melegitimasi bagian elit atas kekayaan dan peluang ekonomi. Sekolah mengajarkan dan mewariskan budaya yang dominan, ideologi, dan merendahkan modal budaya siswa yang terpinggirkan atau berasal dari kelompok yang terpinggirkan seperti latar belakang kelas pekerja. Sosiologi sebagai wacana filsafat publik pengetahuan. Sosiologi kritis merupakan elemen penting dari wacana filsafat publik. Filsafat publik adalah alternatif dari pandangan standar sosiologi ilmiah. Sebagai bentuk filosofis publik, sosiologi diubah menjadi penyelidikan lebih terpusat pada publik atau orang, dan interdisipliner yang menggabungkan analisis sosial empiris dan advokasi moral untuk mempromosikan pemahaman bersama berdasarkan keragaman nilai dan pandangan dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, sosiologi dikonseptualisasikan sebagai alat dan media yang mengedepankan keharmonisan sosial dan budaya, kritik dan harapan yang mencerminkan nilai-nilai sosial, ideologi, dan aspirasi berbagai aktor sosial dari berbagai latar belakang. Imajinasi sosiologi dan filsafat publik. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teori sosiologis adalah dengan mempraktikkannya dan menerapkan apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Penting untuk menjadi produsen teori praktisi. Sosiologi dapat kita praktikkan melalui konsep imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis menggabungkan teori dan praktik. Melalui konsep ini, C.W. Mills menggabungkan analisis makro dan mikro sosiologis dalam pendekatan holistiknya untuk memahami masalah sosial dan menerapkan perubahan progresif dalam organisasi dan operasi struktur sosial. Mills membedakan antara tingkat mikro, masalah pribadi, dan tingkat makro, masalah publik dari struktur sosial dalam analisisnya tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi. Ia berpendapat bahwa untuk memahami kehidupan para aktor sosial, kita perlu memahami sejarah suatu masyarakat atau makro, dan untuk memahami sejarah suatu masyarakat, kita perlu memahami kehidupan individu yang menyusunnya atau mikro. Imajinasi sosiologis, filsafat publik, dan analisis dialektis. Salah satu aspek terpenting dari pendekatan buku ini terhadap imajinasi sosiologis dan sosiologi sebagai filsafat publik adalah konsep dialektika. Istilah dialektika diartikan sebagai perjuangan dan kesatuan yang berlawanan, misalnya ide. Pendekatan dialektis melihat totalitas masyarakat manusia dan mengasumsikan bahwa tidak ada bagian yang dapat dipahami secara terpisah dari pertimbangan keseluruhan. Hubungan dialektis tidak mempromosikan hubungan sebab dan akibat yang sederhana satu arah di antara berbagai bagian dunia sosial. Secara umum, pendekatan dialektis selaras dengan analisis titik temu faktor sosial. Analisis titik temu tidak memperlakukan ras, etnis, kelas, dan jenis kelamin sebagai fenomena atau entitas yang terpisah, tetap, dan statis. Itu tidak mengabaikan keragaman antara dan di dalam masing-masing kategori ini. Perspektif titik temu menyoroti bagaimana aspek-aspek yang berada dari identitas sosial seorang berhubungan satu sama lain dalam konteks sistem penindasan yang berbeda. Wacana sosiologi kritis. Bagaimana telah dibahas, pendekatan buku ini untuk mengajar sosiologi menyoroti pentingnya dan hubungan antara makro dan mikro sosiologis, analisis, dan pemahaman. Ini juga dipengaruhi oleh
pedagogi kritis, dan sosiologi yang menganalisis efek penindasan dan ketidaksetaraan pada kelompok dan individu. Pendekatan ini melihat bagaimana kelompok dan individu melawan efek bentuk ketidakadilan global dan lokal. Ini juga berusaha untuk menjelaskan bagaimana individu dan kelompok memproduksi berbagai bentuk penindasan melalui interaksi mereka dalam struktur sosial. Pandangan kritis mengacu pada sekumpulan teori dan praktik yang bertujuan untuk menghilangkan prasangka, bentuk dominan dari metode pengajaran dan kurikulum. Ini menekankan bahwa dalam proses belajar mengajar tentang suatu topik, seorang perlu memperhitungkan kebutuhan siswa, perspektif mereka, dan pada saat yang sama memperkenalkan mereka pada sejarah dan isu sosial yang diharapkan kelompok marginal dalam perjuangan mereka mencapai kesetaraan dan kesetaraan mengakhiri penindasan. Sekian, inilah penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.